Teman-teman penasaran nggak bagaimana driver-driver yang pernah punya problem di PT Seinu Indomobil, bagaimana kelanjutannya? Tetap disimak sampai habis. Oke, terima kasih teman-teman yang udah gabung, yang tetap stay, yang masih setia nonton video ini. Jangan lupa di follow IG saya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya silahkan di DM aja ya. Karena kalau selain itu saya jarang buka banget. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kalau misalkan teman-teman nasibnya setelah melakukan problem di sini. Sebenarnya untuk problemnya ini ada beberapa macam kategori ya. Ada yang sedang, ada yang ringan, sedang sampai berat ya. Kalau misalkan kayak sedang itu kayak teman-teman laka ya. Laka ini sebenarnya terjadi beberapa faktor ya. Kalau ini saya berbicara apa yang udah terjadi aja ya. Misalkan drivernya kurang pandai, ngantuk, dan lain-lain. Nah, biasanya setelah kejadian laka itu akan di blacklist. Nah, blacklist di sini nggak selalu permanen. Driver yang sudah laka, nenggol, nabrak, dan lain sebagainya, itu biasanya di blacklist. Dan setelah di blacklist, bakal di coaching atau bahasa istilahnya kita di training lagi ya. Jadi apa sih yang salah dengan si teman-teman ini kok bisa sampai laka? Entah itu dari ngantuk, entah itu kelalaian, entah itu dari apapun, pokoknya bakal ada tim dari kita yang bakal ngasih tahu misalkan apa sih yang ini, kalau ngantuk ya tidur, kalau misalkan kurang pandai ya belajar lagi kayak gitu. Nah, ini tidak ada berpotensi apapun, ini cuman kayak pemberitahuan ya, biar kedepannya lebih baik lagi ya. Kategori laka ini sekali masih bisa training, 2 kali masih bisa, ketiga kalinya udah nggak bisa ya. Entah dia harus bawa mobil kecil dulu atau mungkin lakanya kalau terlalu gede banget ya pasti dikeluarin ya. Karena gini, kan kalau sistemnya laka itu di kita kayak misalkan dia nabrak nih, pergantian berapa gitu. Biasanya si driver ya udah mengundurkan diri aja kayak gitu. Karena beban-beban tersendiri mungkin ya kalau untuk laka kayak gitu. Sebenarnya ya bisa aja kalau setelah itu si drivernya masih tetap mau kerja sama di PT Seinu ya. Nah, itu termasuk kategori ringan. Dan yang paling sulit yaitu drivernya jual muatan, jual barang, jual spare part yang ada di mobil, misalnya kayak ban, kayak speedometer dan lain-lain, bahkan mungkin jual unit ya. Kategori ini kategori yang paling sulit ya, atau sulit yang paling besar. Driver bisa langsung kena pasal, itu udah ada jelas banget, penggelapan atau penjualan, penggelapan atau kriminal. Nggak sedikit sih teman-teman, dulu banyak banget teman-teman kita yang sampai di kasus hukumin ya. Pertama mungkin kalau misalnya masih bisa diajak ke keluarganya ke keluargaan, tapi kalau udah nggak bisa biasanya kita pakai jalur hukum kayak gitu. Jangan salah teman-teman, dulu itu sekitar 2020 ke bawah itu sering banget ya kayak gitu, kayaknya tiap minggu dulu ya, waktu 2020 ke bawah 2019-an dulu itu masih banyak banget kayak driver itu jual muatan, dan skalanya pun bukan 1 karton 2 karton ya, tapi bener-bener kayak ratusan karton. Nah, biasanya itu bakal jadi DPO ya kalau di kita. Jadi sebenarnya ya rugi sendiri kayak gitu. Karena ya akibatnya keluarganya bakal didatengin sama pihak dari kita ya. Jadi misalkan cari nih si drivernya kemana kayak gitu. Itu sebenarnya kan kalau misalkan ya orangnya normal atau sehat kayak gitu kan jadi beban tersendiri ya. Orang keluarga yang tahu bahwa ada kasus si drivernya itu pernah bermasalah, itu benar-benar nggak bisa ditolerir sih kayak gitu. Dan ya rata-rata kalau misalkan drivernya oke, dia lolos dari pasar itu 1 tahun 2 tahun, dia mau masuk lagi dia punya catatan hitam ya. Jadi kalau misalkan kayak sekali masuk dia punya catatan ya ada historinya, tetap nyambung kayak gitu. Kalau misalkan masih fatal, masih gede banget ya pasti kena lah kayak gitu. Makanya
saya saranin jangan sekali-kali kayak gitu ya. Istilahnya teman-teman datang bawa muka, pulang hadap punggung. Jadi kayak gitu. Jadi datang ngelamar baik-baik, dan kalaupun keluar ya nggak yang baik-baik aja. Karena kita juga nggak bisa nahan-nahan orang sih teman-teman. Kalau misalnya memang dia udah nggak betah ya udah keluar, tapi dengan cara baik-baik ya, seperti itu. Dan yang kategori sedang yaitu biasanya sih drivernya ngompreng. Tapi ini juga ada kategorinya, ada yang berat, ada yang sedang ya. Kalau berat ya mungkin masih bisa ditolerir, dan kalau yang berat itu nggak bisa ya. Ngompreng itu gimana sih? Ngompreng itu bawa muatan selain dari PT Sil ya. Kita muatannya logistik atau bahan-bahan sembako, dia muat pasir, muat batu, muat apapun itu, atau muat logistik yang lain pun nggak bisa ya. Kalau ketahuan tetap bakal di blacklist, bakal dikeluarin ya. Kayak gitu. Jadi tapi dia sebenarnya ya masih kategori sedang lah daripada yang lain. Nah, selain itu juga biasanya ada juga yang kayak drivernya iseng buat campur solar hitam kayak gitu. Itu biasanya sih beberapa sebagian. Tapi dulu ya teman-teman, kalau sekarang sih udah mulai rapi, mungkin teman-teman kitanya yang udah di project ya udah sadar akan hal kayak gitu. Kalau mau cari duit yang bagus ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan dia punya kriminal atau suatu tindakan yang menyangkut hukum di luar PT Sil ya. Misalkan dia pulang ke rumah terus dia terkait kasus pencurian, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Nah, di Sil ini kita mengikuti ketentuan hukum pemerintah. Kita tidak ada menahan-menahan. Dan kalau misalkan memang dia terkait isu seperti itu atau terjerat pasal-pasal yang berlaku di Indonesia, ya berarti di Sil juga kita lepasin. Karena jadi istilahnya batangan di Sil itu tidak ada yang namanya permanen. Kalau misalkan drivernya keluar atau tidak masuk seminggu pun, kalau tidak ada kabar ya kita ganti sama driver baru. Dianggapnya meninggalkan unit ya. Tapi dengan prosedur kita udah nelponin, kita udah berusaha follow up, tapi kalau misalnya memang tidak ada jawaban atau dari pihak keluarganya udah bilang kalau misalnya driver ini terkait kasus misalkan narkoba atau pencurian dan lain-lain, maka secara otomatis di Sil juga terputus kemitraannya. Oke teman-teman, itu aja yang misalkan kayak bagaimana sih nasib kayak gitu. Intinya teman-teman, nama teman-teman itu dibawa sama diri teman-teman. Teman-teman bagus 2 tahun 3 tahun dan ke PT-PT lain pun bakal sama aja. Karena ya skalanya teman-teman kalau di logistik ya tetap itu aja ya. Misalkan di sini masuk, keluar, nanti ke PT baru. Nah, di PT baru itu barangkali dulu ada yang satu kerjaan sama di PT Sil. Misalnya sama-sama keluar di PT baru. Ketika tahu nih, wah ada nama ini, ternyata dia pernah bermasalah di PT yang lainnya. Itu bakal susah banget buat masuk karena ya linknya di logistik itu aja ya. Jadi cuman ya teman-temannya itu aja. Jadi nggak ada yang beda, susah banget lah kalau buat cari itu. Intinya itu aja teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk lowongan tetap masih dibuka dari Senin sampai Sabtu. Persyaratannya udah saya jelasin, udah saya bikin video yang banyak di bawah biar teman-teman paham ya. Share juga ke teman-temannya biar teman-temannya tahu. Biar sebelum melakukan sesuatu itu paham akan konsekuensinya ya. Ya gitu aja ya. Kalau bahasa istilah kan gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan kulit, ya teman-teman meninggalkan nama kayak gitu ya. Jadi nama teman-teman itu bagus atau enggak ya. Terima kasih teman-teman. Tetap bekerja sehat, sportif. Kalau mau masuk silakan masuk, ngelamar, kita tetap masih buka. Terima kasih teman-teman.